Geger. Pagi-pagi Ambiar, Geger. Sobat Ambiar, kurang lebih 2 minggu semenjak kepergian sahabat kita almarhumah Po Alpa. Tentu saja duka mendalam masih dirasakan keluarga pun juga sahabat. Dan di pagi hari ini kita akan hadirkan sang suami bersama dengan asisten yang biasa menemani Po Alpa untuk bekerja. Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan, ini dia Bang Aji Darmaji dan juga Tika. Pak Tika, silakan. Bang Aji Darmaji atau Bang Idung kita sapanya ya Bang ya. Bang Idung dan juga Silakan. Tika silakan. Selamat pagi, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Bang, kami segenap keluarga besar Pagi-Pagi Ambiar mengucapkan turut berbelasungkawa ya Bang ya. Kita selalu mendoakan untuk kepergian almarhumah juga untuk Abang supaya diberikan ketabahan, kekuatan, kesabaran dan insya Allah almarhumah husnul khotimah. Amin juga untuk Tika. Kami juga tentunya paham betul duka Tika sebagai orang yang selalu mendampingi almarhumah setiap kali bekerja. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih banyak sudah hadir dan Sobat Ambiar kita mau kasih lihat ini dia duka dari Bang Idung sebagai suami dan juga Tika sebagai asisten kurang lebih 2 minggu semenjak kepergian almarhumah. Sedih pasti masih terasa ya Bang kehilangan ya Bang. Tapi dalam 2 minggu ini apa yang selalu Abang pikirkan? Sosok jamaah ibadah saat subuhan, kalau nggak dia ya saya yang bangunin, habis itu tidur lagi jam 5:30 kan harus berangkat lagi tuh kerja, ya udah kita berangkat. Sosok itu sama sosok masakan paginya kan sarapan biasanya disiapin Almarhumah. Ya. Jadi paling berat kalau pagi subuh pas mau sarapan juga ya? Iya, karena kan almarhumah tuh saya bilang kalau kamu berkarir silakan, kamu jalan silakan, tapi tidak mengalahkan kodrat sebagai seorang istri, tetap dijalanin dong dia. Dia bisa nyiapin suaminya tuh segala-galanya, dari makanan, sarapannya, bajunya masih disiapin. Apa Bang makanan yang paling dirindukan dari seorang Po Alpa? Terakhir kita makan berdua tuh dia masak tempe, tempe dikasih bawang putih itu terakhir malamnya sebelum dia ngedrop. Masih sempat masak? Masih sempat masak. Jam 2 malam. Masih seger, masih ini, belum ngedrop. Katanya dia pengen makan tempe tuh, tempe di bawang putihin, terakhir tuh masakannya. Bang sekarang anak-anak siapa yang masakin Bang? Anak-anak si mbaknya masakin. Anak-anak gimana kabarnya? Alhamdulillah si kembar udah sehat juga. Kemarin kan waktu pertama almarhumah meninggal sempat ngedrop tuh kembar kan masuk IGD. Alhamdulillah udah sehat kan. Oke, terus yang paling gede sama yang nomor 2 gimana? Apa yang mereka sampaikan 2 minggu ini semenjak kepergian mamanya? Pengertian kayak si Petong tuh, Pak kalau kita balik ke Cinere berarti mama ada di sana ya, kayak gitu. Oh, gitu. Jadi saya kasih pengertian deh, mama udah nggak ada di dunia, tapi mama tetap ada di hati kita, gitu. Jadi belum ini, tuh anak kayak gitu. Kalau yang paling gede? Seminggu ngedrop, seminggu ini alhamdulillah udah bisa nerima ikhlas kayak gitu kan. Oh, kita juga bakalan kembali juga, cuma tinggal nunggu giliran, saya bilang gitu. Bang, kita dengar kabar anak-anak, terlebih Rafa Raffi itu benar katanya akan diurus semuanya sama Raffi Ahmad. Kalau secara pengurusan apa tuh? Maksudnya Rawat, diasuh. oh diasuh. Kalau diasuh sih Secara biaya. Iya. Bang kalau mau main aja ke Andara kan mungkin kayak buat anak-anak main aja biar anak-anak tuh terhibur katanya gitu ya, bilang gitu. Kalau nanti kita belum main juga sih kayak gitu. Kalau ada apa-apa bicara ngomong gitu, abang nggak sendiri katanya gitu. Kita keluarga bang, teman rasa saudara kayak gitu. Iya, iya. Kalau ada apa-apa, Iya. ya, itu mengisyaratkan ya. Tangannya terbuka kalau Iya. abang butuh bantuan. Saya kan sebagai bapak ya tetaplah berusaha kayak gitu kan. Tika, 2 minggu tanpa Mpok. Apa yang paling Saya dikangenin? tiap hari bersamanya ya Teh Tika. Tika kak, Apa yang dikangeni dari sosok almarhumah? kangen banget. Biasanya kalau pagi Tika ngetok pintu kamarnya itu, Assalamualaikum, Tika selalu gitu kan. Kakak hari ini mau pakai sepatu apa?
yang mana ya Tika gitu. Yang biasa aja, yang enteng dia bilang. Oke. Terus mau bawa tasnya yang mana? Yang ini aja. Tika, gue pakai baju apa ya hari ini? Selalu kayak gitu. Tika, minum gue jangan lupa. Apanya teh? Minum. Beliau tuh habis beli tumbler. Ya. Dia tuh suka banget sama tumblernya. Bahkan sampai dipamerin ke teman-teman. Mau lihat gak tumbler baru gue nih, kata dia gitu. Itu baru sekali dipakai syuting. Sekarang Tika kalau kemarin ke rumah Cinere, Tika nggak sanggup masuk ke kamar. Ingat ya. Iya, karena kan setiap Tika masuk ke kamar itu pasti beliau tuh lagi rebahan sambil main handphone di kasur gitu. Atau enggak lagi beresin wig-wignya. Kadang kalau habis beli barang-barang baru pasti dipamerin. Tika, lu tahu nggak? Gue udah beli baju nih buat off air nanti, katanya gitu. Oh iya gitu. Iya nih, pasti gue cantik banget pakai baju ini gitu. Oh. Terus nih lihat nih, bulu mata gue baru, kuku gue baru, kata dia gitu. Oh iya cantik banget gitu. Iya, soalnya nanti kalau off air, jadi kalau ngambil saweran tangan gue cantik, kata dia gitu. Itu dialog seperti itu yang dikangenin. Itu yang beliau masih segar, belum ngedrop. Tika, kemarin juga Sobat Ambiar kabarnya ziarah ya saat 14 hari ya. Ya. Pergian almarhumah, kita mau kasih lihat buat Sobat Ambiar. Terakhir pada waktu terakhir itu kan ada di rumah sakit ya Teh Tika. Ya, Teh Tika nemenin juga. kebetulan terakhir nemenin itu di hari Senin. Di hari Senin itu memang beliau kan keadaannya udah ngedrop ya. Terakhir itu minta diolesin pakai minyak angin. Tika, pinggang gue sakit banget katanya gitu. Coba dong pakai minyak angin, diusap-usap, tapi jangan dipijit, diusap aja gitu. Tika usapin seluruh punggungnya sampai pinggang. Mana Tika, nggak berasa katanya gitu. Tapi tangan Tika udah panas Kak, ini udah pakai minyak angin. Itu nggak udah berasa ya? Nggak berasa katanya gitu. Nggak usapin, tidur. Habis diusap-usap tidur. Tapi kalau kita berhenti ngusap, pasti Bangun. jadi kayak matanya merem tapi gitu-gitu kan. Oke. Baik Tika, kita juga mau kasih lihat dulu, ini ada satu postingan Tika ketika ziarah kubur ke makam almarhumah. Kak, tadi aku ke rumah kakak yang baru. Gak kerasa udah 14 hari aja kakak ninggalin kita semua. Maaf ya, aku belum bisa bawain anggrek kuning seperti yang kakak pengen. Karena aku udah nyari tapi belum dapat yang warnanya kuning Kak. Insya Allah nanti aku cari di tempat lain, mudah-mudahan dapat biar kakak senang di sana. Maafin aku juga tadi waktu aku ke rumah Cinere aku nangis pas buka pintu kamar kakak. Karena biasanya kalau aku buka pintu kamar kakak tuh buat nanyain hari ini mau syuting pakai sepatu yang mana. Atau cuma sekedar nanya kakak mau makan apa. Tapi tadi kamar itu sunyi banget Kak. Miss you kesayangan aku, Al-Fatihah, Nina binti Niman. Ya Allah. Anggrek kuning, ada cerita apa dengan anggrek kuning? Jadi terakhir waktu off air ke daerah Kota Tua, kita sempat mampir ke salah satu mall. Tika, kita nyari wig yuk katanya gitu. Ya udah, oke, nyari wig. Pas lagi nyari wig, muter-muter, ngelewatin lah toko bunga kan, toko bunga. Terus beliau bilang, Tika, anggrek gitu. Oh iya, bagus-bagus banget gitu kan. Di rumah gue yang belum ada warna apa ya gitu. Bentar Tika inget-inget dulu. Adanya putih, biru, sama ungu, Tika bilang gitu. Kayaknya kuning cantik deh Tika gitu kan. Ya udah beli. Tapi itu gede banget. Kita bawanya gimana? Kata beliau gitu. Ya udah nanti balik lagi, akhirnya dikasih kartu nama sama yang punya toko. Empok nanti telepon aja bisa kita anter gitu. Tapi karena sibuk juga, kan belum sempet tuh buat nelpon, buat ini belum sempet. Akhirnya sampai beliau nggak ada kan belum kesampaian gitu.
Makanya niat Tika itu, Tika nyari anggrek kuning ini buat beliau gitu, buat nanti taruh di makamnya gitu. Tapi Tika belum dapet. Kemarin udah dikasih tahu sama teman-teman, katanya di mana. Tika udah kesana tapi yang warna kuning nggak ada. Ya. Semoga nanti Tika bisa ziarah, bisa Iya, Kak. menyimpan anggrek kuning ini. Tika, kita juga mau kasih kesempatan buat Bang Haji, Bang Idung ya. Ini terkait kondisi keuangan, karena kita tahu bahwa Po Alpa ini almarhumah merupakan tulang punggung keluarga. Kita punya sebuah artikel. Suami Po Alfa ngeluh kondisi keuangan, asuransi tabungan ludes, 2 mobil terjual, udah kering. Kondisi keuangan Bang, gimana sekarang Bang? Alhamdulillah ya, namanya kita kan udah berjalan 2 tahun ya berobat ya. Kondisi keuangan ya kalau namanya berobat pasti adalah keluarnya ya kan. Jadi berobat 2 tahun ya? Ya 2 tahun. Oke, apa saja yang sudah habis, yang sudah keluar Bang? Yang sudah keluar, yang sudah keluar ya adalah kayak gitu. Cuman ya kalau hidup aman anak ya insya Allah kan kita kan juga kan bekerja ya. Masih tetaplah rezeki Allah. Saya nggak pernah takut tentang masalah rezeki kan. Iya. Udah atur kayak gitu. Oke, jadi mobil apa saja? Ya udah beberapa lah kayak gitu. Mobil berapa yang Yang sudah udah tidak ada? kita kalahin ya mungkin ya nggak usah inilah, saya juga nggak berpikir ke situ. Yang penting rezeki masih Allah kasih. Yang penting saat itu Iya. adalah yang dilakukan, Iya, yang penting bisa udah dilakukan. berjuang, udah ikhtiar kan untuk berjuang supaya pokoknya tetap sehat kayak gitu Iya. kan. Tapi Allah berkehendak Berlin, lain. ya. Bang, kan almarhumah ini, Po Alpa ini kan tulang punggung keluarga. Sekarang untuk menyambung hidup tuh gimana tuh Bang? Tetap kembali saya bekerja. Abang ngapain sekarang? Apa? Usaha. Usaha. Lancar ya Bang usaha? Ya, Usaha apa Bang sekarang? Ada usaha saya. Pokoknya semoga dibukakan terus pintu rezekinya, Amin. dimudahkan, dilancarkan ya Bang ya. Amin. Kangen pasti sama almarhumah. Sangat. Bang, kita akan mengajak Bang Aji atau Bang Idung Bang Idung. untuk bisa melampiaskan rasa rindunya dalam suara kerinduan. Silakan Bang. Silakan Bang. Di sini ada telepon. Bang Idung seolah-olah lagi telepon sama almarhumah. Mungkin ada ucapan kata-kata terakhir yang belum tersampaikan sama almarhumah. Jika Bang Idung bisa menyampaikan sesuatu, keluh kesah, rasa rindu, ucapan terima kasih, atau apapun yang belum sempat Diucarakan. disampaikan. Silakan Silakan. sampaikan dari Bang Idung untuk almarhumah Po Alpa. Assalamualaikum. Ma, gimana? Sehat, Ma? Mohon maaf, Ma. Belum bisa jadi suami yang terbaik. Bisa ngebahagiain kamu. Tapi Papa yakin. Kamu di sana senang. Di sana tenang. Dan kamu bisa bersama orang-orang yang soleh dan soleha. Satu permintaan kamu yang belum Papa bisa wujudin. Ketika rapi sudah bisa berjalan atau sudah beranjak mulai dewasa, berangkat umroh, Ma. Dan kamu untuk bilang, Ma, kamu berangkat haji sendiri dulu. Mama gak bisa nemenin, tapi Papa gak mau. Bang Idung, semangat selalu, salam untuk keluarga, juga anak-anak. Bang Idung harus punya bangga, punya istri yang begitu luar biasa. Berjuang tanpa bercerita, sekarang saatnya Bang Idung berjuang mewujudkan cita-cita. Kita kembali saat lagi hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Rindu aku sangat rindu.